Halo semuanya, kembali lagi pada saya Dylan Sanjaya di kelas TIA 24. Nah, di pembahasan kali ini saya akan membahas apa itu four fundamental subspecies. Oke, jadi four fundamental subspecies adalah kalau kita punya sebuah matriks A berukuran M kali N. Matriks ini punya 4 subspecies yang sangat penting. Yang pertama, column space. Yang kedua ada null space, yang ketiga ada row space, yang keempat ada left null space. Nah, 4 ruang ini lah yang menjelaskan seluruh perilaku matriks, baik dalam transformasi maupun sistem persamaan. Oke, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu column space atau ruang kolom. Column space adalah kumpulan semua kombinasi linear dari kolom-kolom matriks A. Secara sederhana, ini adalah ruang yang dicapai oleh transformasi A. Dalam SPL, column space menjawab pertanyaan apakah vektor B mungkin dicapai oleh A, X, min B. Kalau B berada di column space, sistem punya solusi. Kalau tidak, sistem inkonsisten. Nah, yang ketiga, maksud saya di pembahasan ketiga, null space atau ruang nol. Null space adalah kumpulan semua vektor X yang membuat AX sama dengan 0. Ruang ini menggambarkan semua solusi bebas dari sistem homogen. Kalau null space hanya berisi vektor 0, itu artinya solusi AX sama dengan 0 unik. Tapi kalau null space punya banyak vektor, berarti A punya derajat kebebasan atau variabel bebas. Ukuran null space disebut nullity. Oke, yang keempat, row space, ruang baris. Row space adalah ruang yang dibentuk oleh baris-baris A atau kombinasi linear dari baris-baris itu. Meskipun susunan baris bisa berubah, ketika kita melakukan operasi baris, row space-nya tetap sama. Row space ini berhubungan dengan syarat konsistensi persamaan dan menyatakan informasi independen yang dimiliki baris-baris A. Oke, lanjut yang kelima, yaitu ada left null space. Null space dari AT. Left null space adalah semua vektor yang memenuhi ATY. A kuadrat T baru Y sama dengan 0. Kalau null space berbicara soal solusi variabel bebas. Left null space menunjukkan hubungan antar baris. Ruang ini menjelaskan apakah ada kombinasi linear dari baris yang menghasilkan 0. Oke, kita lanjutkan pembahasan ke-6. Hubungan keempat, subspace. Inilah inti four fundamental subspace, yaitu ada column space dan left null space berada di ruang R. Row space dan null space berada di ruang R. Yang column space dan left null space berada di ruang R pangkat N. Sedangkan yang row space dan null space berada di ruang R pangkat N. Column space tegak lurus atau yang kita biasa kenal dengan ortogonal itu dengan left null space, sedangkan row space tegak lurus dengan null space. Itu adalah keempat hubungan dari subspace. Nah, selain itu, dua teorema penting. Yang pertama, ada rank utility theorem. Rank A plus utility A sama dengan N. Rank kolom sama dengan rank row. Rank A sama dengan dimensi kolom space sama dengan dimensi row space. Oke, kita lanjut ke pembahasan 7. Kenapa four fundamental subspace penting? 4 subspace ini memberi gambaran lengkap tentang sebuah matriks. Apakah SPL punya solusi? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah solusi tunggal atau banyak? Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana transformasi linear bekerja? Yang keempat, hubungan antar baris dan kolom. Nah, oke. Jadi itu adalah penjelasan dari subspace for subspace. Nah, terima kasih. Jika ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan di dalam waktu singkat ini. Terima kasih.